suci. Kemudian yang ketiga, dipelihara hatinya. Supaya apa? Supaya ada iltifati ila ghairillah, supaya hatinya tidak larak lirik kepada selain Allah ketika sholat. Oh, Masya Allah. Yang terakhir, daimun, pelaku sholat daim. Daim itu sa'lawase, selamanya. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai berapa tuh? Sampai 35 disebutkan. Wa khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Allah ciptakan manusia halu'a, selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, jika diuji dengan kesulitan, dengan kesempitan, dia menggerutu. Wa idza massahul khairu manua, tapi kalau dia dikasih kelimpahan oleh Allah, manua, dia enggan berbagi dengan orang lain. Enak aja, harus sedekah, harus infak, harus zakat, harus wakaf. Wah, gua udah capek-capek nih. Dia kan mau berbagi. Kecuali ada eksepsi, ada pengecualian. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Dia yang sholat selama-lamanya. Tidak ada yang sholat selama-lamanya. Sebentar sholat itu. Satu rakaat, 1 menit, sehari semalam ada 17 menit. Sholatnya sebentar. Lalu apa yang dimaksud dengan sholat daim, sholat selamanya? Sholat kolbunya. Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Hatinya selalu sholat. Selalu zikir. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarramin, para wakil talqin yang hadir pada malam ini. Budaya Profesor Priyatno dan pemangku manakib pada malam ini yang mulia, yang amat terpelajar, Ayahanda Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunaryo, sekeluarga. Khusus doa kita untuk beliau sekeluarga, semoga Allah mudahkan segala urusan, Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Amin. Allah ya Amin ya Rabbal Alamin. Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Saya lupa lagi apakah apa yang saya sampaikan itu sudah pernah disampaikan oleh saya pribadi atau yang lain di forum ini. Tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatnya Majelis Tabaruk atau khidmat ilmiah ini. Saya ingin mengulang bahwa mumpung masih di bulan Rajab, bahwa Allah memperkenalkan pelaku sholat di dalam Al-Quran itu ada 8. Ada 8 nomenklatur, ada 8 istilah yang Allah perkenalkan kepada kita sebagai bahan renungan. Kita ada di mana nih? Di kelompok yang mana atau di kategori yang mana? Di istilah yang mana kita berada? Tidak perlu nanya kepada orang lain, tinggal kita mengkoreksi diri sendiri saja. Yang pertama adalah pelaku sholat sukaro. Tadi saya sampaikan ayatnya pada Muqaddimah surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabu, janganlah kalian mendekati as-salat as-salat. Maksudnya jangan melaksanakan salat. Wa antum sukara, sementara kalian masih dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi pelaku yang diperkenalkan oleh Allah, pelaku salat yang diperkenalkan oleh Allah yang pertama adalah sukaro, pelaku salat sambil mabuk. Salat tapi sambil mabuk. Nah, kalau kita memeriksa sabab nuzul atau penyebab turunnya, yang menjadi sebab turunnya ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 43 itu, saat itu ketika perintah sholat disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang sudah meluk Islam.
Masih ada di antara sahabat yang belum bisa meninggalkan kebiasaan meminum khamr, meminum minuman keras pada masa jahiliyah. Kita tahu bahwa penetapan hukum khamr itu sampai 4 tahap. Kita mengenalnya dengan istilah tadarrujul hukmi, tahapan-tahapan penetapan hukum. Jadi tidak langsung diharamkan. Ya, termasuk tahapannya adalah dalam surah An-Nisa ayat 43 ini. Jadi kalau kalian masih mabuk, jangan dulu sholat. Gitu. Allah, firman Allah begitu. Belum diharamkan tuh. Jadi kalau kalian masih dalam keadaan mabuk, jangan dulu sholat. Nanti kalau kalian sudah sadar apa yang kalian ucapkan, baru kalian sholat. Begitu. Nah, ini bagian dari tahapan penetapan hukum khomer, hukum minum-minuman keras. Mengkonsumsi benda-benda yang memabukkan. Mengkonsumsi bukan hanya sekedar dimakan atau diminum, disuntikkan ataupun dengan alat yang lain yang membuat bersatu dengan organ tubuh kita dan efek mabuknya itu terasa. Baik, ini yang pertama, sukaro. Jadi jangan kalian mendekati sholat, istilahnya mendekati sholat. Bukan la taf'alus sholat, tapi la taqrabus sholat. Atau la tuqimus sholat. Jangan mendirikan sholat, bukan, tapi jangan mendekati sholat. Ya. Ini kalau kita lihat secara kaidah lugawiyah, ini namanya min babil aula. Dekat saja nggak boleh, apalagi melaksanakan. Gitu ya. Jadi aulawiyah. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melaksanakannya. Seperti la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Larangannya kan tidak boleh mendekati. Ada orang yang berpikir, itu kan yang dilarang mendekati. Kalau melakukannya boleh dong. Ini namanya min babil aula. Aulawiyah. Dekatnya saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Itu. Nah, ini juga sama. Jangan dekat-dekat sholat selagi kalian masih dalam keadaan mabuk. Yang pertama. Nah, hari ini, konteks hari ini agak susah kita menemukan orang yang sholat dalam keadaan mabuk secara fisik ya. Kenapa? Boleh jadi baru dekat dengan pintu masjid saja, sama takmir masjid, sama pengurus, sama marbot masjid sudah dihalau, disuruh keluar. Begitu orang-orang di sekeliling masjid juga sudah ngeh. Orang yang bersangkutan itu mabuk dan sebagainya. Ini mana zahirnya. Tapi di balik itu, mabuk yang dimaksud dalam tafsir Isari, dalam tafsir-tafsir Sufi, dalam tafsir-tafsir yang bernuansa tasawuf, bukan hanya sekedar, ingat istilahnya, bukan hanya sekedar mabuk yang bersifat fisik karena material-material yang dikonsumsi, diminum maupun dimakan atau disuntikkan ke dalam tubuh kita yang membuat mabuk. Tetapi secara maknawi, mabuk itu adalah ketika kita belum fokus, belum siap berhadapan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah dalam ruang yang disebut dengan sholat, masih sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan jabatan, sibuk dengan urusan popularitas, dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita masih dalam keadaan mabuk. Jadi ketika kita istigol itu disibukkan diri kita dengan hal-hal selain Allah, pada saat kita akan sholat, itu namanya kita mabuk. Lagi mabuk. Ini yang pertama. Yang terlalu lama. Waktunya sebentar. Yang kedua, pelaku sholat diperkenalkan oleh Allah dengan istilah kusala. Kita bisa lihat dalam surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Mereka bermaksud menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah pasti membalas tipuan mereka. Apalagi wa idza qamu ila sholati, apabila orang munafik itu mendirikan salat, qamu kusala, mereka mendirikan salat dengan malas-malasan.
Sholat, tetapi malasan. Ini yang kedua, pelaku sholat kusala, malas-malasan. Bahasa mana itu ya? Ele-elean gitu ya. Jadi udah jelas adan berkumandang gitu. Masih aja santai banget begitu. Malas banget. Yang kedua, yang ketiga, sahud. Ini ayatnya sering kita baca ya. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون ya. الذين هم عن صلاتهم ساهون Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, apa kau tidak melihat orang yang mendustakan agama? Di ujungnya itu apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai dari salatnya. Lalai Pak, malaweng salatnya. Fisiknya menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Bacaannya bagus luar biasa. Gerakannya mantap sekali. Tetapi ketika sholat, hatinya kesana kemari, gak ikut sholat hatinya. Fisiknya di atas sajadah, bacaannya bagus, gerakannya mantap, tapi hatinya gak ikut sholat. Sahud itu. Yang ketiga. Yang keempat, pelaku sholat diperkenalkan, diintrodusir oleh Allah, diperkenalkan oleh Allah dengan istilah huzuwan wala'iban. Surah Al-Maidah ayat 58. Ini sering kita dengar dari para sahabat. Ya. Idza nadaitum ila sholati ittakhuduha huzuwan wa la'iba. Jika kalian menyeru mereka, orang-orang kafir Quraisy, untuk orang-orang munafik, untuk apa? Untuk sholat. Ittakhuduha, mereka menjadikan seruan sholat itu huzuwan wa la'iban, sebagai bahan candaan dan permainan. Jadi panggilan sholat itu dianggap sebagai bahan candaan dan permainan semata. Ya sekarang jarang sih orang yang memperlakukan misalkan adanya kurang bagus lalu apa istilahnya itu ya, diperlakukan dengan heureuy gitu ya, dengan bercanda. Dan dalam beberapa tafsir yang saya baca, makna huzuan walaiban itu kalau kita tidak merespon sholat itu, panggilan sholat itu dengan segera, itu bagian dari huzuan walaiban. Bagian dari pemaknaan huzuan walaiban itu adalah ketika panggilan adzan tiba, ya, kita tidak merespon itu dengan segera. Untuk kita diajari guru agung kita semua. Guru agung kita mengajarkan 15 menit sebelum sholat itu kita sudah punya wudhu, udah siap. Dalam beberapa video yang viral kemarin ketika beliau mengatakan sholat munafik itu, ya, adalah orang-orang yang tidak memperlakukan panggilan sholat itu dengan segera. Satu. Yang kedua tadi yang di awal disampaikan, orang yang hanya fisiknya, dohirnya dekat dengan Ka'bah, tapi hatinya jauh dari Rabbah hadzal bait. Jauh dari pemilik Ka'bah. Pemilik Baitullah. Itu munafik. Kalau kita baca beberapa literatur kitab itu kan, bukankah kita sudah pernah banyak menemukan penjelasan ketika suatu musim haji itu, tak semuanya jadi haji mabrur itu. Berapa orang saja. Bahkan pernah saya baca, pernah saya dengar dari guru ketika di pondok dulu, semuanya haji di tahun itu tidak diterima. Yang membuat haji orang-orang yang melaksanakan hajian tahun itu diterima adalah
Karena ada seorang tukang soal sepatu, tukang yang biasanya memperbaiki sepatu, yang ketika dicek orang itu tidak hajian malahan, tidak berangkat hajian. Gara-gara orang itu, yang hajian di tahun itu bisa diterima oleh Allah hajinya. Masya Allah. Tabarakallah. Setelah dicek siapa itu? Dia sebenarnya harus berangkat hajian tahun itu. Tapi dia menangguhkan keberangkatan ibadah hajinya demi mendahulukan tetangganya yang sangat membutuhkan. Nah, karena pilihan orang yang profesinya sebagai tukang sol sepatu itu, tukang reparasi sepatu itu, orang yang hajian di tahun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi mohon maaf. Ini yang disebut dengan huzuan wal aiban, mempermainkan. Nah, yang berikutnya ini juga yang sering diulang-ulang oleh guru agung kita semua. Apa? Bukaan wa tasdiyatan. Tepuk tangan dan siulan semata. Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tidaklah mereka salat indal baiti di dekat Baitullah illa muka'an wa tasdiyatan kecuali hanya tepuk tangan dan siulan semata. Bayangkan. Salat dekat Baitullah tapi nilainya hanya tepuk tangan dan siulan di mata Allah. Udah ngantri lama, perjalanan melelahkan, biaya yang dikeluarkan besar, berdesakan ingin sholat di depan Baitullah, di depan Ka'bah. Tapi ketika sholat di depan Baitullah, disetempel oleh Allah derajatnya hanya sama dengan tepuk tangan dan siulan. Kenapa? Tadi ketika sholat itu fisiknya dekat dengan Ka'bah, mungkin berdampingan, berdekatan dengan imam Masjidil Haram boleh jadi. Tapi ketika sholat, dia balik hatinya ke Indonesia. Waduh, sebentar lagi saya balik ke Indonesia. Di depan nama saya ditambahkan satu huruf H. Waduh, Haji Dorablan. Itu. Kalau dipanggil Pak Dorablan, lempeng aja dia. Gak nengok-nengok. Pak Dorablan, doyod aja. Cuek aja. Tapi ketika dipanggil dengan satu huruf di depan namanya yang dibunyikan menjadi Pak Haji Nur Ramlan, langsung dia balikan badan. Wih, ada Pak Ucup gitu kalau pakai haji. Jadi sholat di depan Ka'bah itu hatinya tidak bersama-sama dengan pemilik Ka'bah, pemilik Baitullah. Hatinya balik ke Indonesia membayangkan. Naik strata sosialnya gara-gara ada satu huruf di depan namanya. Haji, hajah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dohirnya di Baitullah. Dohirnya dekat dengan Ka'bah. Tapi batinnya, wah, marah kayangan kata orang Sunda itu. Kesana kemari gak jelas kemana gitu. Itulah pelaku sholat yang disebut dengan mukaan watasdiyat. Kemudian yang keenam, ketujuh, kedelapan. Yang keenam khosyi'un. Orang yang sholat dalam keadaan khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum bi sholatihim khosyi'un. Pasti bahagia orang-orang yang beriman. Yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu nangis? Bukan. Bukan nangis khusyuk itu. Meskipun boleh jadi karena khusyuk orang bisa jadi menangis. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu ngerti bacaan sholat? Bukan. Kalau khusyuk artinya ngerti bacaan sholat, yang tidak bisa bahasa Arab gimana tuh gak pernah bisa khusyuk. Terus khusyuk itu apa? Khusyuk itu kata Al-Quran nih. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum datang kabar kepada orang-orang yang beriman? Kepada Pak Kiai Nur Ramlan, kepada siapa saja orang yang beriman. An takhsha'a qulubuhum, untuk menghusukkan kolbunya
Zikrillahi dengan berzikir kepada Allah. Jadi khusyuk itu adalah orang yang sholat hatinya ingat zikir kepada Allah. Masya Allah. Andai kita tidak bertemu dengan Syekh Mursid, siapa yang ngajari kita itu? Siapa yang kasih tahu kita tentang khusyuk? Kalau tidak bertemu dengan guru ruhani, siapa yang akan memperkenalkan kita kepada Tuhan kita semua? Di Syawahidul Haq itu, ketika Imam Hanafi mengajak muridnya yang ingin ikut sholat dengan Imam Hanafi di atas air, karena kalau kabarnya bisa sholat di atas air, kata Imam Hanafi bagaimana? Oke, kamu bisa ikut dengan aku sholat, yuk, tapi ikuti perintahku ya. Boleh silakan Tuan Guru, kata santrinya itu. Nanti kamu sholat, bacaannya cukup baca ya Hanafi saja. Ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi. Gak baca yang lain-lain begitu. Ikutlah dia. Turutlah kepada Imam Hanafi itu. Ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi. Ya bisa sholat di atas ayat dengan Imam Hanafi. Tapi selang beberapa saat dipikir-pikir kenapa ya Hanafi ya. Baru mikir begitu sudah kelelep dia. Sudah tenggelam dia. Diangkat oleh Imam Hanafi. Aku sudah kasih tahu kau sejak awal. Kamu gak usah baca apa-apa. Baca ya Hanafi saja. Nah, kamu bisa tenggelam itu karena kamu meragukan apa yang aku ucapkan. Lalu siapa sebenarnya yang ngajari kamu bisa tahu nama Tuhanmu itu siapa? Sifat Tuhanmu itu apa? Afal Tuhanmu itu bagaimana dan sebagainya. Aku kalau dibahasakan begitu. Jadi kamu tahu apapun tentang Tuhan itu dari aku. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Masya Allah. Bagaimana kita membalas budi baik kebaikan guru mursyid kita semua yang ngajari kita semua. Terakhir. Dua lagi. Yang ketujuh. Yuhafidhun. Walladina hum ala salawatihim yuhafidhun. Ciri orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara salatnya. Dipelihara waktunya. Dipelihara batas-batasnya. Pakaiannya suci. Badannya suci. Tempatnya suci. Kemudian yang ketiga. Dipelihara hatinya. Supaya apa? Supaya ada mu'iltifati ila ghairillah, supaya hatinya tidak larak lirik kepada selain Allah ketika sholat. Masya Allah. Yang terakhir, daimun, pelaku sholat daim. Daim itu sa'lawase, selamanya. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai berapa tuh? Sampai 35 disebutkan. Wa khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Allah ciptakan manusia halu'a, selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, jika diuji dengan kesulitan, dengan kesempitan, dia menggerutu. Wa idza massahul khairu manua, tapi kalau dia dikasih kelimpahan oleh Allah, manua, dia enggan berbagi dengan orang lain. Enak aja, harus sedekah, harus infak, harus zakat, harus wakaf. Gua udah capek-capek nih. Dia kan mau berbagi. Kecuali ada eksepsi, ada pengecualian. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Dia yang sholat selama-lamanya. Tidak ada yang sholat selama-lamanya. Sebentar sholat itu. Satu rakaat, 1 menit, sehari semalam ada 17 menit. Sholatnya sebentar. Lalu apa yang dimaksud dengan sholat daim, sholat selamanya? Sholat kolbu. Ya, kapan saja, di mana saja. Sedang apa saja, hatinya selalu sholat. Selalu zikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita masuk ke dalam kelompok khosyi'un yuhafidun daimun. Udah masuk ke sana. Semoga selalu diistiqomahkan. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.